jelasin tentang here and now. Kalau Here and now. Kalau kita mikirnya tuh dengan kesadaran, karena setahu saya kalau mikir seperti itu harus benar-benar di saat ini, padahal kesadaran kan nggak boleh dibatasin. Saat ininya untuk kesadaran itu kan beda dengan saat ininya di pikiran terbatas, pikiran sempit gitu. Iya. Gimana? Iya, sebenarnya kan here and now itu atau di sini dan saat ini itu hanya metode ya, metode untuk bisa meningkatkan kesadaran gitu aja sebenarnya. Orang kalau berpikir di sini dan saat ini akan fokus pada kesadarannya, sehingga ketika fokus itu banyak hal yang bisa lebih terpikirkan, banyak hal yang bisa lebih termaknai oleh kesadaran gitu. Jadi bukan berarti kemudian kalau sudah here and now nggak boleh mikir masa lalu, nggak boleh mikir masa depan. Ya itu justru pemahaman here and now yang salah kaprah. Here and now itu jembatan untuk membawa kita menuju pada sadar penuh hadir utuh. Iya, sadar penuh. Itu. Nah, kalau sudah sadar penuh hadir utuh, justru apapun bisa dipikirkan, bahkan lintas waktu, lintas ruang. Iya. Dimensi-dimensi yang lain pun bahkan tersadari, bisa terolah oleh kesadaran kita. Seperti itu. Iya, karena seolah kan nggak boleh mikir yang kemana-mana, harus benar-benar saat ini nih benar-benar dirasakan kayak gitu, kayak awal meditasi gitu loh, kayaknya seperti itu. Padahal Ya, ngapain kesadaran kok dibatasin, sementara waktu misalkan yang disebut saat ini untuk kesadaran kan belum tentu saat ini yang sekarang ini tuh. Jadi ke depan itu juga saat ini untuk kesadaran. Jadi kesadaran tak terbatas ruang dan waktu. Oh iya, betul. Kalau kesadaran memang tak terbatas ruang dan waktu. Hanya saja itu kan untuk latihannya. Kalau memikirkan yang saat ini di sini dan saat ini aja belum bisa, apalagi harus berpikir meluas, nah gitu kan. Kebanyakan orang kan malah nggak fokus kan, memikirkan keluar-luarnya atau meluasnya itu nggak fokus. Kepikiran untuk nantinya gimana, biar nggak kepikiran gitu aja ya maksudnya ya. Tapi setelah berlatih di sini dan saat ini, justru nanti itu bagaimana kesadaran kita yang sudah sadar penuh hadir utuh itu bisa menaungi seluruh dimensi itu, bahkan bisa memikirkan masa depan, memikirkan masa lalu sebagai pelajaran dan masa depan sebagai rencana. Itu ke dalam sebuah detail yang lebih akurat, dan akhirnya bahkan sampai pada realisasi atau manifestasi dari semua kejadian yang dipikirkan itu. Iya sih. Ke situ sebenarnya larinya, bukan semata-mata berhenti hanya sampai di berpikir saat ini dan di sini. Kalau gitu udah dimanai sudah gitu selesai ya, malah bodoh malah. Iya. Berarti itu sebuah proses tahapan aja. Kalau masih awal daripada kepikiran. Nggak bisa mikir yang lain kan nanti ya kan gitu. Iya sih, iya. Daripada kepikiran ya mending udah jangan kemana-mana dulu gitu. Nah seperti fokus itu. Di sini saat ini beneran. Saat ini di sini. Tapi untuk selanjutnya justru pikiran ini kan mencipta gitu. Iya. Kalau misalkan nggak dengan kesadaran mau memikirkan nanti waktu ke depan menurut kita saat ini gitu ya, merencanakan gini atau sudah tersadari seperti ini di waktu yang akan datang gitu kan, jadi nggak bisa gitu. Ya udah oke deh paham. Ya gitu. Sama aja seperti kita melakukan podcast gini, yang kita pikirkan adalah kajian yang saat ini, yang di sini. Kita nggak perlu mikir-mikir yang lain kan, bukan berarti nggak bisa, tetapi itu akan kita tata kan. Nah seperti itu. Nah sama aja ketika memang
melakukan perencanaan. Katakan kita sedang melakukan perencanaan tentang ke depan ya. Nah, perencanaan itu sendiri juga harus fokus dipikirkannya adalah di sini dan saat ini. Sehingga dalam merencanakan pun menjadi suatu yang sangat baik. Jadi semuanya ditarik di sini dan saat ini. Ketika membahas sejarah masa lalu juga ditarik di sini dan saat ini, menjadi di sini dan saat ini. Jadi kita akan selalu memaknai sesuatu itu selalu ternaungi oleh kesadaran. Karena ketika berpikir di sini dan saat ini, itu yang terjadi adalah saat kita menjadi sadar penuh, hadir utuh itu gitu. Iya deh Pak. Pokoknya kalau udah bisa nggak kepikiran yang saat ininya kan boleh diluaskan gitu seiring dengan bertumbuhnya kesadaran. Oh, sangat boleh. Iya deh. Sangat boleh, malah perlu digunakan untuk mengkaji berbagai hal. Kalau perlu mengkaji ruang angkasa, mengkaji politik, mengkaji hal batin, mengkaji masa depan, mengkaji masa lalu, sejarah. Kalau perlu malah seperti itu. Tapi sudah dengan kesadaran di sini dan saat ini. Iya, yang saat ininya jangan sampai tergoyahkan gitu. Nah, nanti boleh berlanjut kesadaran untuk menyadari di dimensi ruang dan waktu yang berbeda. Nah, seperti itu. Iya. Dan di sininya itu di sini yang mana? Di sini yang pusat kan sebenarnya gitu. Bukan di sini ruangan ini, bukan seperti itu, tapi di sini yang pusat diri kita yang sejati itu. Bisa jadi kalau dimaknai di situ malah lebih enak gitu loh. Terserah. Iya, jadi kesadaran seseorang itu di mana, yang penting kan di pusatnya itu di sini saat ini. Nah, di pusat terus, kemudian menyadari apapun, memikirkan apapun, mengolah apapun, menghadapi apapun, seperti itu. Bebas, di situ tidak ada batas. Intinya jangan sampai keluar dari kesadaran. Nah, lagi-lagi sebenarnya itu hanya nasihat untuk menyarankan ke arah situ. Iya.